Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Serba Bisa. Di video kali ini saya akan membuat bikang mawar agar-agar. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Dapur Serba Bisa agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Langkah pertama kita rebus santannya dulu. Di sini saya sudah menyiapkan 1 liter santan, kemudian ditambah dengan 1 lembar daun pandan. Kita rebus dengan api sedang, jangan lupa untuk terus diaduk agar santannya nggak pecah ya. Kita rebus santan hanya sampai santan menjadi panas atau mendidih, tapi nggak yang meletup-meletup ya. Nah, seperti ini. Santannya saya ambil dari 1 butir buah kelapa ukuran besar. Kemudian jangan lupa untuk dikupas ya kulit kelapanya agar santan yang dihasilkan nanti putih bersih. Nah, ini sudah mendidih. Kemudian ini saya matikan kompornya. Jangan lupa untuk terus diaduk-aduk ya agar uap panasnya itu hilang. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Langkah kedua, kita panasi cetakan terlebih dahulu. Untuk cetakannya ini saya alasi menggunakan seng seperti ini ya, agar panasnya itu merata. Kita panasi cetakan menggunakan api sedang. Nah, seperti ini ya. Jadi dipastikan saat membuat kue bikang itu cetakan benar-benar panas agar berserat cantik dan kue bikang nanti nggak bantat ya. Sambil menunggu cetakannya panas, kita membuat adonannya dulu. Di sini saya sudah menyiapkan 300 gram tepung beras, saya menggunakan rose bran. Kemudian 200 gram tepung terigu protein sedang, saya menggunakan segitiga biru. Dan 300 gram gula pasir. Nah, untuk resep kali ini saya menggunakan 1 bungkus bubuk agar-agar ya. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata, kemudian kita tambahkan santan yang sudah kita didihkan tadi ya. Nah, untuk santannya ini santan yang selagi panas-panas atau hangat. Kita masukkan santan bertahap aja ya. Nah, seperti ini sambil kita aduk-aduk. Setelah selesai kita aduk-aduk, kemudian kita tambahkan santannya lagi. Nah, seperti itu seterusnya ya. Jadi santan yang digunakan ini santan yang panas, ini bertujuan agar tepung-tepungannya ini matang ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah konsistensi adonannya ringan seperti ini akan saya campur menggunakan mixer. Kalau mau pakai manual juga boleh ya, bebas, boleh pakai manual atau boleh pakai mixer. Nah, seperti ini. Ini akan saya mixer dengan kecepatan paling rendah. Saya menggunakan speed 1. Nah, seperti ini ya. Ini kita mixer sampai nggak ada bagian yang bergerindil, sampai semua gula larut dan adonan menjadi licin dan halus. Nah, bisa dilihat ya, ini adonannya sudah licin dan halus. Nah, seperti ini. Setelah adonan menjadi licin dan halus, kemudian semua gula larut dan tidak ada bagian yang bergerindil, kemudian kita tambahkan sisa santannya tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita mixer lagi sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita tambahkan semua sisa santan. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, jadi seperti ini ya hasil konsistensi adonan kue bikang mawarnya, nggak begitu cair dan nggak begitu encer. Kemudian ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, di mana bagian warna putih itu lebih banyak ya. Nah, ini untuk bagian warna hijau dan ini untuk bagian warna merah muda. Jadi untuk pembagian adonannya ini bisa disesuaikan dengan warna yang ada ya. Untuk warna putih, di sini saya beri sedikit pewarna putih makanan, saya menggunakan 1 sendok teh. Kemudian saya beri sedikit air untuk melarutkan, kemudian kita masukkan ke dalam adonan yang warna putih. Ini bertujuan agar nanti hasil kue bikang yang warna putih itu benar-benar putih bersih ya. Jadi ini sesuai selera aja, nggak harus pakai warna putih. Kemudian yang satu bagian saya beri pewarna hijau, hijau muda dan sedikit warna merah cabai. Ini nanti akan menghasilkan warna yang bagus ya, seperti warna asli daun suji. Nah, seperti ini cantik banget ya warnanya. Kemudian satu bagian lagi akan saya beri warna merah muda. Nah, seperti ini. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, ini untuk adonan bikang mawarnya dan ini siap untuk dicetak.
Nah, ini untuk cetakannya sudah benar-benar panas ya, bisa dilihat. Kemudian untuk apinya, saya masih menggunakan api sedang. Untuk diameter cetakan ini 7 cm dan untuk kedalaman cetakan 4 cm. Nah, ini cetakannya benar-benar panas. Coba kita percikan air. Kalau airnya sudah bergoyang-goyang seperti ini tandanya cetakan benar-benar panas ya. Setelah cetakan panas, kemudian kita spray menggunakan air garam atau larutan air garam, di mana larutan garam ini terdiri dari 50 ml air dan 2 sendok teh garam. Kemudian kita tuang warna hijau. Sebelumnya ini kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, agar nggak ada bagian yang mengendap di bawah. Kita tuang warna hijau hanya sepertiga bagian cetakan dan pastikan terdengar bunyi bersedesis saat kita menuang adonan. Nah, seperti ini. Kemudian setelah bagian samping-samping dari adonan warna hijau itu matang, nah seperti ini kita tuang warna putih. Nah, seperti ini ya. Dan usahakan saat menuang warna itu pas di tengah-tengah bagian adonan ya, agar degradasi warnanya nanti cantik. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuang warna merah muda ya. Nah, di tengah-tengah juga saya menggunakan 1-2 sendok makan ya untuk warna yang pink atau merah mudanya. Nah, seperti ini. Jadi saat menuang adonan itu jangan terlalu penuh ya, karena nanti ini akan bleber. Kalau bleber nanti warnanya pecah, jadinya nggak cantik ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai menuang adonan, kemudian kita kecilkan apinya sedikit aja ya, agar bagian bawahnya itu nggak gosong. Jadi inti membuat kue bikang itu dipastikan cetakannya harus benar-benar panas ya, agar kue bikangnya itu nggak bantat. Kemudian kita kenali cetakan bikang masing-masing ya, karena tebal tipis cetakan kue bikang itu juga mempengaruhi besar kecilnya api. Nah, seperti ini kita tunggu sampai matang. Bisa dilihat ya, ini sarang-sarangnya sudah kelihatan. Nah, ini sudah kering ya, nggak ada bagian yang basah di permukaan. Ini tandanya kue bikangnya sudah matang. Nah, seperti ini. Kemudian matikan kompor dan ini akan saya angkat. Kemudian langsung kita pindahkan pada handuk basah yang sudah kita beri air ya. Nah, seperti ini, pelan-pelan aja karena ini sangat panas ya. Nah, seperti ini. Kemudian segera kita tutup agar uap airnya itu nggak masuk di kue bikangnya. Dan kita tunggu sampai dingin atau uap panasnya hilang. Nah, ini uap panasnya sudah hilang ya. Langsung aja kita congkel atau kita ambil menggunakan alat atau menggunakan sendok makan seperti ini. Dan ini mudah nggak lengket karena sudah kita spray menggunakan air garam tadi. Nah, seperti ini. Kita ambil semua kue bikangnya. Hasilnya cantik banget ya dan berserat. Kemudian untuk membuat kue bikang berikutnya ini nggak perlu dicuci ya cetakannya, cukup kita bersihkan aja yang kerak-kerak di atas agar nggak gosong. Kemudian segera kita panaskan lagi ya. Dan pastikan cetakan harus benar-benar panas saat kita menuang adonan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk kue bikangnya yang sudah dicongkel tadi, ini hasilnya cantik banget. Kemudian ini untuk bagian belakangnya, dan ini nggak gosong ya. Ini warnanya sedikit gelap karena bagian dasar bawahnya tadi warna hijau. Dan ini empuk banget, lembut banget. Nah, cantik banget ya warnanya. Selagi masih hangat-hangat atau panas, ini segera kita rekahkan ya, karena kalau sudah dingin ini susah untuk direkahkan. Jadi kita ambil satu bagian kue bikangnya, kemudian kita beri atau kita taruh tengah-tengah menggunakan tutup botol seperti ini. Kita gunting bagian samping-sampingnya, nah seperti ini. Kemudian kita rekahkan. Nah, seperti ini ya, mudah banget. Nah, Masya Allah cantik banget ya, berserat cantik, warnanya juga cantik. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita tambahi atau kita berikan sudi bikang bagian belakangnya agar bikang mawarnya itu tetap merekah cantik. Nah, seperti ini. Jadi kita lakukan seperti ini sampai semua kue bikangnya habis ya. Nah, ini dia kue bikang mawar, agar-agarnya sudah jadi ya. Bisa dilihat cantik banget warnanya. Dari total semua bahan ini menghasilkan 18 pieces kue bikang dengan ukuran seperti ini ya. Kemudian untuk pengemasannya saya menggunakan plastik OPP ukuran besar yang sudah saya sobek bagian samping. Kemudian kita masukkan kue bikangnya di pojok seperti ini dan kita rapikan di bagian bawahnya ya. Nah, seperti ini. Wah, seperti ini ya, cantik banget ya untuk pengemasan dan warna bikangnya. Kemudian kita rapikan dengan plester atau isolasi seperti ini ya. Nah, cantik banget ya, bisa dilihat. Ini cocok sekali ya buat ide jualan atau buat
kirim saudara, ini cantik banget. Bisa dilihat ya, untuk bagian belakangnya ini nggak gosong sama sekali, dan ini masih empuk, lentur, lembut walaupun sudah dingin ya. Bisa dilihat ya, Masya Allah cantik banget. Kemudian untuk seratnya bisa dilihat juga, Masya Allah seratnya cantik banget. Dan ini empuk lembut banget ya, karena kita memakai agar-agar. Nah seperti ini ya, saya akan cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini enak banget ya, gurih. Kemudian ini benar-benar empuk, kenyal, nggak alot sama sekali, nggak keras, bisa dilihat. Dan ini enak banget ya, aromanya itu benar-benar gurih banget. Masya Allah ini enak banget ya, mantep banget. Jadi poin penting saat membuat kue bikang itu pastikan cetakannya benar-benar panas ya. Kemudian kalau bagian bawahnya gosong bisa kita kecilkan apinya. Ini enak banget ya, mantep banget. Ini cocok buat ide jualan. Mantep banget, recommended. Langkah pertama kita merebus santannya terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah menyiapkan 1 liter santan. Ini saya ambil dari 1 butir buah kelapa ukuran besar ya. Dan jangan lupa untuk buah kelapanya kulitnya dikupas agar mendapatkan hasil santan yang putih dan bersih. Nah seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan 1 sakset susu kental manis atau setara dengan 37 gram. Kemudian tambahkan dengan 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul seperti ini ya. Kemudian kita nyalakan kompornya, kita masak menggunakan api sedang condong ke kecil ya, atau api kecil juga boleh. Jangan lupa untuk terus diaduk agar santannya nggak pecah. Kita masak santan sampai 1 kali mendidih ya. Nah bisa dilihat ya, ini santannya sudah mulai mendidih. Dan ini santannya sudah 1 kali mendidih seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti ini kita matikan kompornya. Kemudian santannya ini kita aduk-aduk dulu agar uapnya sedikit berkurang ya dan buihnya hilang. Nah ini untuk buih dan uapnya sudah hilang ya. Kemudian kita angkat, kita pindahkan ke tempat yang lain. Nah, selagi panas-panas atau hangat-hangat ini santannya langsung kita gunakan ya. Kemudian saya tambahkan dengan 300 gram tepung beras. Saya menggunakan tepung beras merek Rose Bran. Kemudian tambahkan dengan 200 gram tepung terigu. Saya menggunakan segitiga biru. Setengah sendok teh garam. 1 bungkus bubuk agar-agar atau setara dengan berat 5 gram. Bubuk agar-agar ini membuat bikang empuk walaupun sudah dingin ya. Kemudian tambahkan dengan gula pasir sebanyak 300 gram. Nah seperti ini. Kemudian untuk bahan-bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu asal tercampur merata. Setelah tercampur merata kemudian kita tambahkan santan yang masih hangat-hangat atau panas-panas. Nah seperti ini ya. Kita masukkan santan secukupnya aja. Nah seperti ini. Kemudian setelah kita masukkan santan kita aduk-aduk asal tercampur merata. Nah seperti ini ya, kemudian kita tambahkan santannya lagi. Kemudian ini kita aduk-aduk asal tercampur merata sampai kita mendapatkan konsistensi adonan yang seperti ini ya. Kalau hasil konsistensi adonannya seperti ini, kemudian ini akan saya mixer. Kalau mau pakai manual, pakai tangan juga boleh ya, bebas, hasilnya sama aja mau manual atau mixer. Nah, kemudian ini untuk mixernya saya menggunakan speed rendah, saya menggunakan speed 1. Kita mixer sampai benar-benar nggak ada bagian yang bergerindil dan semua gula larut ya. Kalau dirasa berat, boleh kita tambahkan sedikit demi sedikit santannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai saya mixer. Hasilnya seperti ini, sudah nggak ada bagian yang bergerindil dan semua gula larut ya. Nah, seperti ini. Ini saya mixer kurang lebih selama 5 menit ya. Kemudian saya masukkan semua sisa santannya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata.
Nah, bisa dilihat ya hasil konsistensi adonan yang terakhir seperti ini ya, nggak begitu encer dan nggak begitu kental. Kemudian ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, di mana bagian yang warna putih itu lebih banyak ya. Dan untuk warna putih saya tambahkan dengan pewarna makanan 1 sendok teh, kemudian saya tambahkan dengan secukup air. Nah, seperti ini. Kemudian saya masukkan ke dalam adonan yang warna putih. Kalau bisa untuk pewarna putih jangan di-skip ya, agar nanti degradasi warnanya itu jelas. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, seperti ini. Kemudian satu warna, sebagian warna yang lain saya beri warna kuning ya. Nah, seperti ini. Untuk pembagian adonan dan warnanya itu bisa disesuaikan dengan warna yang ada ya. Nah, kemudian satu bagian lagi akan saya beri pewarna hijau atau pasta pandan ya. Nah, untuk pasta pandannya ini saya tambahkan dengan sedikit pewarna coklat tua agar menghasilkan warna hijau alami seperti endapan daun pandan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan ini hasil warnanya cantik banget. Dan ini sudah bisa digunakan ya. Kemudian kita panasi cetakan. Untuk alas cetakannya saya menggunakan seng seperti ini ya, agar panasnya itu merata. Kemudian kita panasi cetakan menggunakan api besar atau api besar condong ke sedang. Kita panasi cetakan minimal 10-15 menit sampai cetakan benar-benar panas ya, baru boleh kita gunakan. Kemudian sambil menunggu cetakannya panas, kita siapkan alas dan gunakan alasnya itu jangan alas yang terbuat dari plastik ya, agar nanti nggak meleleh. Dan kita tambahkan dengan kain bersih atau handuk bersih. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan air, saya menggunakan kurang lebih 1 liter atau bisa disesuaikan dengan tebal tipisnya handuk ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini cetakannya sudah super panas dan benar-benar panas ya. Kemudian kita cek terlebih dahulu menggunakan air. Kita percikan air. Kalau airnya sudah bergoyang-goyang seperti ini, tandanya cetakannya sudah cukup panas atau benar-benar panas. Nah, untuk air garamnya ini saya buat dari 2 sendok teh garam. Saya larutkan dengan 50 ml air, kemudian saya letakkan di spray seperti ini ya. Kita semprotkan di cetakan bikangnya. Nah, seperti ini. Ini bertujuan agar nanti kue bikangnya nggak begitu lengket di cetakan. Nah, seperti ini ya, pastikan semua sisi cetakannya terspray menggunakan air garam. Nah, ini untuk adonan yang warna hijau terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kita aduk-aduk agar nggak ada bagian yang mengendap di bawah. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakannya, jangan terlalu penuh, sepertiga bagian cetakan aja. Dan pastikan adonannya ini saat dimasukkan atau dituangkan di cetakan terdengar bunyi berdesis seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk warna yang kedua, warna putih, kita masukkan, jangan terlalu penuh juga, pas di tengah-tengah bagian dari adonannya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang warna kuning yang terakhir, kita masukkan juga pas di tengah-tengah bagian seperti ini ya. Saya menggunakan kurang lebih 2 sendok makan. Jangan terlalu penuh-penuh, takutnya nanti bleber ya. Kalau sudah bleber, nanti warnanya pecah, jadinya kurang cantik ya. Setelah kita tuang adonan yang terakhir, kita kecilkan apinya menjadi api sedang. Untuk permainan apinya bisa disesuaikan dengan tebal tipisnya cetakan yang ada ya. Jadi semakin tebal cetakannya, permainan apinya juga semakin agak besar. Kalau tipis, permainan apinya juga semakin kecil ya. Nah, bisa dilihat ini sudah bersarang, lubang-lubang, cantik banget warnanya ya. Tapi bagian permukaan atasnya masih basah, kita tunggu permukaan atasnya benar-benar kering ya. Dan ini bisa dilihat cantik banget, bersarang. Kita tunggu dulu sampai matang ya. Nah, ini kue bikangnya sudah matang ya, nggak ada bagian yang basah di permukaan kuenya. Kemudian ini kita angkat. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan di handuk basah yang sudah kita siapkan tadi. Nah, seperti ini pelan-pelan aja karena ini panas banget ya. Kemudian segera kita tutup agar uap airnya itu nggak masuk di kue bikangnya ya. Kemudian ini kita biarkan dulu sampai benar-benar uap dari airnya itu hilang. Nah, ini untuk uap airnya sudah hilang, bisa dilihat. Kemudian ini kita ambil ya, kita sisiri seperti ini pelan-pelan aja. Kalau nggak ada pencokel kecil ini boleh pakai sendok makan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini mudah ya, ini nggak lengket.
Nah, bisa dilihat ini hasilnya cantik banget, bersarang, dan ini empuk banget. Bagian bawahnya juga nggak gosong ya, ini sedikit hitam karena warna dasar bagian bawahnya itu warna hijau. Nah, seperti ini ya. Kita lakukan seperti ini sampai semua selesai. Nah, ini hasil kue bikangnya, bisa dilihat cantik banget, berserat, bersarang, kelihatan lubang-lubang ya. Dan bagian bawahnya ini nggak gosong, sedikit gelap karena bagian dasarnya itu warna hijau ya. Kemudian kita letakkan di atas gelas seperti ini kue bikangnya. Kemudian kita beri di tengah-tengah bagian menggunakan tutup botol minum seperti ini. Kemudian kita gunting bagian samping-sampingnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita rekahkan seperti ini. Dan jadi ya, Masya Allah cantik banget. Bisa dilihat. Kemudian kita alasi menggunakan sudi bikang agar kue bikangnya tetap merekah ya. Nah, seperti ini. Sekali lagi ya, saya ulangi menggunakan botol minum. Kemudian kita gunting-gunting bagian sampingnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita rekahkan. Nah, cantik banget ya kue bikangnya. Dari total semua bahan ini menghasilkan 18-19 pieces ya kue bikang dengan ukuran seperti ini. Untuk cetakannya tadi saya menggunakan dengan diameter 7 cm dan tingginya 4 cm. Nah, ini dia kue bikang agar-agarnya sudah jadi. Bisa dilihat cantik-cantik banget, ada beberapa warna dan ini memang sengaja saya buat variasi ya, agar ada beberapa warna atau variasi warna yang ada. Kemudian untuk pengemasannya saya menggunakan plastik OPP ukuran 15x15 di mana bagian sampingnya ini sudah saya sobek terlebih dahulu ya. Untuk pengemasan bikang mawar ini, pastikan kita kemas saat bikang mawar ini sudah dingin suhu ruang ya, karena kalau hangat-hangat kita masukkan ke dalam plastik menyebabkan kue bikang cepat basi atau mudah basi. Dan kemudian setelah dingin, segera kita masukkan ke dalam plastik agar permukaan kuenya itu juga nggak kering ya. Dan ini hasilnya cantik banget, Masya Allah, mewah banget. Cantik banget ya warnanya dan ini mewah banget. Saya akan cobain atau akan saya perlihatkan untuk bagian bawahnya. Dan ini nggak gosong ya, ini sedikit gelap karena bagian dasarnya itu warna hijau. Dan ini empuk banget walaupun sudah dingin karena kita memakai agar-agar tadi ya. Dan ini hasilnya berserat, cantik. Dan ini empuk, harum dari santannya itu benar-benar berasa, ini gurih banget, harum banget. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan cobain. Ini mantep banget ya, ini enak banget. Rasanya itu empuk, gurih, manisnya juga pas. Walaupun sudah dingin, ini benar-benar empuk, nggak alot. Dan ini enak banget ya. Warnanya juga cantik banget. Ini cocok sekali buat ide jualan. Mantap banget. Langkah pertama kita merebus santannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan 1 liter santan. Saya ambil dari 1 butir buah kelapa ukuran besar. Jangan lupa dikupas terlebih dahulu ya kelapanya agar santannya putih dan bersih. Kemudian tambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Nyalakan kompornya menggunakan api sedang atau api kecil. Jangan lupa untuk terus diaduk agar santannya nggak pecah ya. Kita masak santan hanya sampai mendidih dan jangan sampai meletup-meletup ya. Nah, seperti ini sudah cukup, hanya sampai mendidih aja. Kita matikan kompornya, kemudian ini kita aduk-aduk agar uapnya sedikit berkurang ya, atau agar santannya nggak pecah. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian ini akan saya pindahkan ke tempat yang lain. Kemudian kita panasi cetakan ya. Untuk cetakannya saya alasi menggunakan seng seperti ini agar panasnya itu merata. Dan untuk diameternya ini 7 cm dengan tinggi 4 cm. Kita panasi cetakan menggunakan api sedang. Jadi untuk permainan apinya itu disesuaikan dengan tebal tipisnya cetakan ya. Jadi kenali dengan cetakan kita masing-masing. Kita biarkan sampai cetakannya benar-benar panas. Nah, ini santan yang sudah kita masak tadi. Ini masih panas-panas.
segera kita gunakan ya. Jadi untuk santannya kita menggunakan yang panas-panas. Siapkan wadah, kemudian masukkan dengan 250 gram tepung terigu, saya menggunakan segitiga biru. Kemudian tambahkan dengan 250 gram tepung beras, saya menggunakan rose bran, dan 250 gram gula pasir. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Ini kita aduk-aduk dulu asal tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian kita tuang santan selagi panas-panas ya. Nah, seperti ini atau hangat-hangat. Nah, seperti ini ya. Kita tuang santannya itu bertahap aja, kemudian segera kita aduk asal tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian kita tambahkan lagi secukupnya santan. Nah, seperti ini kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah konsistensi adonannya ringan, nah seperti ini akan saya mixer. Mixer menggunakan speed paling rendah, saya menggunakan speed 1. Mixer adonan sampai semua gula larut, tidak ada bagian yang bergerindil dan adonannya menjadi licin ya. Kalau nggak ada mixer boleh menggunakan manual ya, jadi bebas, untuk hasilnya nanti sama aja. Nah, ini untuk adonannya sudah nggak ada bagian yang bergerindil ya, dan semua gula larut. Kemudian ini akan saya masukkan semua sisa santannya, nah seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Jadi seperti ini ya hasil konsistensi adonan kue bikangnya, nggak begitu cair dan nggak begitu kental. Nah, kalau sudah seperti ini akan saya tambahkan dengan perisa atau pasta talas. Jadi untuk pembagian atau warnanya itu bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau dibagi menjadi 3 bagian, kemudian warna yang berbeda juga boleh. Nah, ini sudah cukup ya, sudah tercampur merata, ini siap untuk kita gunakan. Untuk memudahkan kita tuang ke dalam cetakan, saya menggunakan gelas ukur seperti ini ya. Kita pindahkan beberapa adonan atau secukupnya, nah seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan alas, jangan plastik ya. Kemudian kita siapkan juga handuk bersih atau kain bersih. Kemudian kita tambahkan dengan air. Nah, seperti ini. Untuk airnya ini saya menggunakan kurang lebih 2 liter ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, kita kembali lagi ke cetakan ya, dan ini cetakannya sudah benar-benar panas. Kemudian untuk apinya saya menggunakan api sedang. Perlu diingat untuk permainan apinya harus disesuaikan dengan tebal tipisnya cetakan ya. Nah, seperti ini. Setelah cetakan dipastikan panas, kemudian ini akan saya spray menggunakan air garam terdiri dari 1 sendok teh garam ditambah dengan 50 ml air. Nah, seperti ini. Pastikan semua sisi cetakan terkena air garam. Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu agar nggak ada bagian yang mengendap ya. Nah, kalau sudah benar-benar panas, baru kita tuangkan adonan di dalam cetakan. Jangan terlalu penuh, secukupnya aja karena takutnya nanti bleber ya. Nah, seperti ini pastikan terdengar bunyi berdesis ya saat kita menuangkan adonannya. Nah, bisa dilihat ya, untuk bagian samping-sampingnya sudah mulai kering dan bersarang, sudah seperti ada lubang-lubangnya ya. Nah, seperti ini kita biarkan sampai benar-benar nggak ada bagian yang basah di atas permukaan kuenya ya. Jadi perlu diingat, kunci dari membuat kue bikang itu pastikan cetakan benar-benar panas ya. Nah, ini sudah kering ya, nggak ada bagian yang basah di atas permukaan, ini tandanya kuenya sudah matang. Kemudian kita matikan kompor, segera kita angkat dan kita letakkan ke handuk yang basah yang sudah kita siapkan tadi. Pelan-pelan aja ya, karena ini panas banget. Nah, seperti ini, kemudian kita tutup agar uapnya itu nggak masuk ke dalam kue bikangnya. Kita tunggu sampai uap panasnya hilang atau embunnya itu hilang ya. Nah, seperti ini sudah dingin atau uap panasnya sudah hilang. Kemudian ini kita congkel, pelan-pelan aja. Ini cukup mudah, ini nggak sulit dan nggak lengket ya. Nah, seperti ini, menggunakan sendok makan juga boleh. Nah, ini ya hasilnya bisa dilihat. Bersarang
Dan ini empuk banget ya, empuk banget, dan bagian bawahnya itu cantik banget, ini nggak gosong ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan seperti ini, kita congkel kue bikangnya sampai semua selesai ya. Kemudian untuk mencetak kue bikang berikutnya, cetakannya ini nggak perlu dicuci ya, jadi langsung aja kita panaskan cetakan dan pastikan cetakannya itu harus benar-benar panas. Kemudian kita semprotkan air garam dan kita tuang lagi adonan kue bikangnya, begitu seterusnya sampai semua selesai. Nah, ini hasilnya ya kue bikangnya, ini empuk banget. Bisa dilihat dan bagian bawahnya itu nggak gosong, cantik banget. Selagi masih panas-panas, ini segera kita rekahkan ya, agar nanti nggak susah. Kalau sudah dingin itu sangat susah ya direkahkannya. Kita ambil tutup bekas botol minuman, kemudian ini kita gunting bagian samping-sampingnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian segera kita rekahkan dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, kue bikangnya berserat, cantik banget warnanya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita alasi menggunakan sudi bikang agar kuenya selalu merekah seperti ini ya. Kita lakukan seperti ini sampai semua selesai. Nah, ini dia kue bikang mawar rasa talasnya sudah jadi ya. Bisa dilihat cantik banget warnanya. Kemudian untuk pengemasannya saya menggunakan plastik OPP ukuran 15 seperti ini, yang bagian sampingnya sudah saya sobek terlebih dahulu. Nah, kita letakkan kue bikangnya di bagian pojok. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Nah, kita tata, kita rapikan untuk bagian bawahnya. Nah, seperti ini ya. Setelah rapi, kemudian kita kunci menggunakan isolasi ya. Dan hasilnya seperti ini, cantik banget ya. Mewah banget hasilnya. Cocok sekali buat ide jualan atau buat isian snack box ya. Dari total semua bahan menghasilkan 18 pieces dengan ukuran seperti ini. Nah, ini hasilnya. Masya Allah, cantik banget ya warnanya dan ini berserat. Bisa dilihat ya serat bagian tengahnya. Nah, ini berserat banget ya. Nah, seperti ini, saya akan cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget ya. Manisnya pas, gurih dari santannya berasa. Dan ini empuk lembut banget meskipun sudah dingin ya. Bagian bawahnya juga nggak gosong. Ini benar-benar masih empuk, nggak alot, dan berserat. Ini enak banget ya, ini gurih banget. Ini mantep banget ya. Kunci saat membuat kue bikang itu cetakan benar-benar panas ya. Langkah pertama kita merebus santannya dulu. Di sini saya sudah menyiapkan 600 ml santan. Saya ambil dari 1 butir buah kelapa ukuran besar. Jangan lupa untuk kelapanya kita kupas kulitnya ya agar santannya putih bersih. Kemudian saya tambahkan 400 ml jus pandan. Ini saya peroleh dari 400 air. Kemudian ditambahkan 12 daun pandan wangi dan 6 lembar daun suji. Kita jus, kita ambil airnya. Kemudian kita tambahkan lagi setengah sendok teh garam. Kita masak santan menggunakan api sedang, jangan lupa untuk terus diaduk agar santannya nggak pecah. Kita masak santan hanya sampai mulai mendidih saja ya. Nah, bisa dilihat ya, santannya sudah mulai mendidih seperti ini. Kemudian matikan kompor, angkat santan dan sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini santan hangat atau santan panasnya tadi, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang bersih, kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang ya. Kemudian tambahkan lagi 250 gram tepung beras, saya menggunakan roast bran. Kemudian tambahkan 250 gram gula pasir. Dan tambahkan lagi 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian setengah sendok teh vanili bubuk. Setelah bahan-bahan kering ini masuk, kita aduk asal tercampur merata. Jadi untuk perbandingan gula, tepung beras dan tepung terigu 1:1 semua ya.
Setelah tercampur merata seperti ini, kemudian tambahkan sedikit demi sedikit santan yang sudah kita masak tadi. Nah, seperti ini ya, kita aduk-aduk dulu santannya. Kemudian saya tambahkan kurang lebih sebanyak 3 centong sayur seperti ini. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Nah, seperti ini ya. Setelah tercampur merata, kemudian tambahkan lagi kurang lebih sebanyak 3 centong sayur seperti ini. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur merata. Nah, setelah adonan terasa berat dan bergerindil seperti ini, kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan ya. Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu, kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan sambil dipukul-pukul atau digeblok-geblok seperti ini ya. Kita uleni sampai tidak ada bagian yang bergerindil dan semua gula larut. Nah, seperti ini. Ini akan saya uleni kurang lebih selama 10 menit. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah saya uleni selama 10 menit. Bagian yang bergerindilnya sudah hilang, kemudian gulanya juga sudah larut. Nah, seperti ini ya. Ini memang terasa berat, tapi ini termasuk salah satu hal penting saat membuat kue bikang agar kue bikangnya berserat cantik. Nah, seperti ini. Kemudian setelah seperti ini hasil adonannya saya tambahkan lagi sedikit demi sedikit santan. Nah, seperti ini santan hangat atau santan panas ya. Kita aduk lagi sampai tercampur merata. Nah, ini semua sisa santan sudah masuk ya. Aduk sampai tercampur merata. Jadi hasil konsistensi akhir adonan kue bikangnya seperti ini ya, sedikit kental, nggak begitu cair. Kemudian untuk memudahkan kita untuk menuang di cetakannya nanti, saya pindahkan ke gelas ukur seperti ini. Kita pindahkan seperlunya saja, nah seperti ini ya. Ini siap untuk kita cetak. Sebelumnya saya sudah memanaskan cetakan terlebih dahulu, kemudian untuk cetakannya saya menggunakan cetakan dengan diameter 8,5 cm dan kedalaman 3,2 cm. Alas cetakannya saya menggunakan sang seperti ini ya, agar panasnya merata. Kemudian kita panasi cetakan kurang lebih selama 10 menit menggunakan api paling besar. Sambil menunggu cetakannya panas, siapkan alas yang nggak bocor, kemudian tambahkan dengan handuk bersih. Kemudian ini saya tambahkan lagi dengan air, nah seperti ini ya. Kita tambahkan sampai permukaan handuk itu basah. Kurang lebih saya memberikan 1,5 gelas atau bisa disesuaikan dengan tebal handuk masing-masing ya. Nah, ini sudah cukup. Nah, ini cetakannya sudah panas ya, sudah saya panasi kurang lebih selama 10 menit menggunakan api paling besar. Kemudian kita cek dengan cara menyipratkan air seperti ini. Kalau airnya bergoyang-goyang, tandanya cetakan sudah panas. Kemudian setelah cetakan panas, kita semprotkan cetakan menggunakan air garam. Perbandingannya 20 ml air dan 1 sendok teh garam. Kita campur, kemudian kita spraykan seperti ini. Sebelum menuangkan adonan ke dalam cetakan, jangan lupa untuk kita aduk dulu ya adonannya agar tercampur, nggak ada bagian yang mengendap di bawah. Kemudian kita tuang, jangan penuh-penuh, sepertiga bagian cetakan saja. Nah, seperti ini, dan pastikan saat menuang adonan ke dalam cetakan terdengar bunyi berdesis seperti ini ya.
Nah, setelah samping-sampingnya matang atau mulai terlihat mengering seperti ini, kita kecilkan api menjadi api sedang condong ke besar ya. Kemudian kita tunggu sampai permukaan ini bersarang atau terlihat lubang-lubang kecil-kecil. Nah, bisa dilihat ya, bagian tengahnya sudah bersarang, sudah ada lubang kecil-kecil seperti itu. Jadi pastikan saat membuat kue bikang itu cetakan harus super panas. Kita panasi cetakan minimal 10 menit menggunakan api besar ya. Kemudian setelah menuangkan adonan setengah matang bagian samping-sampingan, kita kecilkan api menggunakan api sedang, condong ke besar. Nah, ini permukaan atasnya sudah mengering, bisa dilihat nggak ada bagian yang basah. Kemudian kita angkat cetakannya. Nah, seperti ini ya, kita angkat dan langsung kita letakkan pada handuk basah tadi yang sudah kita siapkan sampai bunyi berdesis dan uapnya hilang. Nah, ini kue bikangnya sudah matang, sudah tidak ada bunyi berdesis dan uapnya sudah hilang. Kemudian kita ambil dengan cara kita sisiri samping-sampingnya seperti ini ya, pelan-pelan saja. Kemudian setelah selesai disisiri, kita congkel menggunakan sendok makan. Nah, seperti ini. Ini mudah, ini nggak susah dan nggak lengket. Nah, ini hasilnya ya, sudah kelihatan lubang kecil-kecil itu pasti bersarang. Kemudian ini kue bikangnya empuk banget, lembut dan nggak keras. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat. Kemudian kita lakukan seperti ini, mengambil kue bikangnya sampai selesai ya. Nah, kalau mau mencetak kue bikangnya lagi, ini cetakannya nggak perlu dicuci ya, langsung saja kita panaskan menggunakan api paling besar selama 10 menit, kemudian kita cetak lagi kue bikangnya. Jangan lupa untuk disemprot dengan air garam. Setelah selesai dicungkil semua, sekarang kita masuk ke tahap merekahkan. Kita ambil tutup botol minuman bekas, kita letakkan di tengah, kemudian kita gunting samping-sampingnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah selesai digunting samping-sampingnya seperti ini, kita rekahkan pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Masya Allah cantik banget ya kue bikangnya dan terlihat ini berserat cantik. Kemudian alasi kue bikangnya menggunakan sudi bikang. Nah, seperti ini. Cantik banget ya warnanya dan berserat cantik. Kita lakukan hal seperti ini sampai semua habis ya. Jadi setelah kita cungkil kue bikangnya dari cetakan, segera kita rekahkan ya, biar nanti berserat cantik, karena kalau sudah dingin pasti susah untuk direkahkan. Nah, seperti ini. Ini dia kue bikang mawarnya sudah jadi. Bisa dilihat ya, cantik banget warnanya dan berserat cantik. Ini warna alami diperoleh dari jus daun pandan wangi dan daun pandan suji. Dan ini lembut banget, bisa dilihat ya, bagian seratnya yang bagian tengah. Wah, berserat cantik, seratnya berbatas tegas, dan ini matang sempurna. Dari total semua bahan, diperoleh 10 pieces kue bikang dengan ukuran besar ya. Wah, cantik banget seratnya, bisa dilihat. Warnanya juga cantik banget, ini cocok buat ide jualan ya. Aroma dari pandan dan aroma dari santannya itu benar-benar menyatu dan ini empuk banget. Saya akan cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget, enak, gurih, aroma pandan, ini enak banget. Langkah pertama, merebus santan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan 1300 ml santan dengan kekentalan sedang. Ini saya ambil dari 1 butir buah kelapa. Kemudian tambahkan 300 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul. Kemudian masak menggunakan api sedang dan jangan lupa terus diaduk.
Masak sampai semua gula larut dan santan menjadi hangat. Jadi saat merebus santan tidak perlu sampai mendidih ya, cukup santan menjadi hangat atau menjadi panas dan semua gula larut. Nah, ini santan sudah panas, ditandai dengan berbuih ya bagian atasnya. Kemudian saya matikan kompor dan saya sisihkan. Kemudian siapkan wadah yang bersih, tambahkan 300 gram tepung terigu, saya menggunakan segitiga biru ya. Kemudian tambahkan 300 gram tepung beras, saya menggunakan rose bran. Dan tambahkan 40 gram tepung tapioka. Kemudian semua tepung-tepungan ini sudah masuk, kita aduk asal tercampur merata. Kemudian tambahkan santan yang sudah dimasak tadi. Saat menambahkan santan, masukkan secara bertahap saja ya. Kemudian diaduk. Setelah selesai diaduk, kita tambahkan lagi santannya. Begitu seterusnya ya, sampai adonan bisa untuk kita uleni. Nah, ini adonannya sudah berat, ini sudah bisa diuleni. Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan ya. Nah, seperti ini kita tambahkan santan secara sedikit demi sedikit. Kemudian kita uleni. Nah, kalau adonannya sudah seperti ini, kita uleni minimal 5 menit dengan cara dipukul-pukul seperti ini ya. Agar nanti kue bikangnya berserat cantik. Setelah kita uleni selama 5 menit, kemudian kita siram lagi dengan santan hangatnya. Nah, seperti ini kita lakukan seperti ini sampai semua santan habis ya. Nah, semua santan sudah masuk ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata dan saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Untuk konsistensi adonan kue bikang cungkilnya seperti ini ya, nggak begitu cair dan nggak begitu kental. Kemudian ini akan saya ambil sebanyak 4 centong sayur seperti ini. Satu centong sayurnya setara dengan 100 ml. Jadi saya mengambil 400 ml. Kemudian adonan yang 400 ml ini akan saya tambahkan 10 gram bubuk coklat. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita ayak dulu ya, biar nggak ada bagian yang menggumpal. Nah, kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Ini untuk adonan rasa coklatnya masih ada yang menggumpal ya. Ini akan saya saring lagi. Kemudian agar lebih nyoklat lagi, saya menambahkan sedikit pasta coklat. Untuk pasta coklatnya opsional saja ya, boleh dipakai atau enggak apa-apa. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur merata. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya sisihkan dulu. Kemudian di sini ada 1 sendok teh pewarna putih dan saya larutkan 1 sendok makan air. Nah, seperti ini. Kita masukkan pada adonan yang warna putih. Jadi nanti hasil kue bikangnya yang warna putih itu putih bersih, nggak kekuning-kuningan gitu. Nah, setelah diaduk, kemudian ini akan saya pindahkan ke gelas ukur. Ini untuk memudahkan kita saat menuang adonan di cetakan nanti ya. Nah, ini sudah cukup. Ini siap untuk kita cetak.
Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan dengan diameter 8,5, kemudian bawahnya saya alasi menggunakan seng agar panasnya merata, dan panasi menggunakan api super besar, api yang paling besar. Kita panasi minimal 3 menit ya. Nah, ini sudah 3 menit, kemudian kita cek dengan cara memercikkan air seperti ini. Kalau airnya sudah seperti ini, berarti tandanya ini cetakan sudah panas. Kemudian ini saya sudah menyiapkan air garam. Nah, kita semprot-semprotkan di cetakan seperti ini dan pastikan semua cetakan terkena air garam ya. Ini agar nanti kue bikangnya nggak begitu lengket di cetakan. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita tuangkan adonan yang warna putih dulu. Kita tuangkan sampai sepertiga bagian cetakan. Dan pastikan saat adonan dituangkan itu terdengar bunyi berdesis seperti ini. Nah, kalau sudah selesai warna putih, kemudian akan saya tutup atasnya. Atau saya beri warna atau adonan yang rasa coklat ya. Seperti ini saya menggunakan 2 sendok makan. Kalau sudah selesai memberikan yang rasa coklat, kemudian saya akan kecilkan api menjadi api sedang condong ke besar dan kita tunggu sampai keluar sarang-sarangnya ya. Bisa dilihat bagian samping-sampingnya sudah kelihatan ya sarang-sarangnya seperti ini. Kita tunggu sampai semua muncul sarang-sarangnya ya. Jangan tutup cetakan, biarkan sarang-sarangnya muncul. Nah, ini bagian yang tengah sudah keluar sarang-sarangnya. Bisa dilihat ya. Kita tunggu sampai semua permukaan atasnya mengering ya atau matang. Nah, ini bagian permukaan atas kue bikangnya sudah matang, sudah kering, nggak ada bagian yang basah. Ini tandanya sudah matang, kemudian ini siap untuk dicungkil. Saya menggunakan alat seperti ini, pastikan sampai tengah ya mencungkilnya. Setelah di tengah, saya menggunakan alat bambu. Nah, seperti ini kemudian kita cungkil dan kita rekahkan. Nah, seperti ini. Ini mudah kok, ini nggak lengket. Nah, ini jadi ya, seratnya cantik. Nah, bisa dilihat. Kita lakukan seperti ini sampai semua kue bikangnya habis ya. Kemudian untuk mencetak kue bikang berikutnya, ini cetakannya nggak usah dicuci, jadi ini nanti langsung kita panaskan lagi menggunakan api super besar. Setelah cetakannya panas, semprot lagi menggunakan air garam, dan kita tuangkan adonannya, dan begitu seterusnya ya. Bisa dilihat ya, kue bikang cungkilnya warnanya benar-benar bagus, seratnya cantik. Dari total semua bahan diperoleh 21 pieces kue bikang ukuran besar ya, karena ini diameternya 8,5. Nah, ini kue bikang cungkil coklatnya sudah jadi ya. Bisa dilihat warnanya benar-benar cantik. Kemudian untuk seratnya benar-benar bagus. Ini berbatas tegas. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Cantik sekali seratnya. Aroma coklatnya dan pandanya benar-benar berasa. Kemudian untuk bagian bawahnya ini nggak gosong. Kuning keemasan ya. Dan ini empuk, lembut, nggak keras. Nah, cantik sekali. Jadi yang harus diperhatikan saat membuat kue bikang itu dipastikan cetakannya harus panas agar seratnya itu cantik. Nah, seperti ini ya, ini nggak alot. Saya akan cobain gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget, ini top banget. Rasa santan dan coklatnya itu benar-benar pas, coklatnya nggak pahit.
Ini enak, kenyal, nggak alot, ini enak banget. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.